Oke. Baik ya, kita mulai sesi pertama ini. Kita masuk ke pembahasan terkait dengan aplikasi remote sensing untuk eksplorasi minyak dan gas. Ya. Nah, di sini memang remote sensing itu untuk kegiatan eksplorasi migas di kita ya, di geologi khususnya, itu memang masih bagian dari serangkaian metode yang digunakan. Ya. Jadi di sini yang akan kita bahas adalah bagaimana kontribusi remote sensing ini dalam penemuan hidrokarbon. Ya. Terutama ini untuk lokasi-lokasi yang sudah proven ya di luar negeri. Ya. Kalau di Indonesia ya, ini terus terang kami di geologi ini masih minim ya terkait dengan penerapan metode ini ya untuk eksplorasi. Kemudian di sini yang kita sampaikan terkait dengan aplikasi remote sensing ini perlu dipahami bahwa aplikasi ini atau metode remote sensing ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini integrasi dengan metode-metode lain. Ya, jadi prinsipnya metode remote sensing ini belum bisa langsung mendesain ya mengenai keberadaan misalnya ya reservoir dan seterusnya. Tapi metode ini bisa membantu metode-metode lain ya sehingga akurasinya bisa lebih meningkat. Ya. Bahkan ada case-case nanti saya sampaikan di mana metode-metode ground ya itu sulit dilakukan, ternyata bisa di-solve ya dengan metode remote sensing ini. Ya. Jadi remote sensing ini sangat membantu untuk keberjalanan metode-metode eksplorasi lainnya, terutama metode-metode yang sifatnya itu ground. Ya, geofisika, begitu ya, geologi, geokimia, ya dan seterusnya, itu sangat dibantu oleh metode remote sensing ini. Ya, ini akan saya sampaikan beberapa case, di mana case-nya terdiri dari bervariasi-variasi cekungan yang ada, ya terutama di sekitar Amerika Serikat, ya, yang sudah mengoptimalkan penggunaan data-data remote sensing ini sejak dulu, begitu ya. Mereka sudah menerapkan aplikasi-aplikasi ini untuk penemuan-penemuan lapangan baru ataupun pengembangan-pengembangan. Ya, terkait juga dengan kematangan hidrokarbonnya, cebakannya, dan juga sensor yang digunakan juga bervariasi. Ya, tergantung dengan kebutuhan, tergantung dengan kondisi lapangannya. Nah, di sini memang penemuan-penemuan lapangan baru itu tidak terlepas dari integrasi berbagai metode. Ya, seperti hanya geofisika pun tidak bisa satu metode langsung dipakai. Ya, ada banyak metode geofisika. Ya, demikian juga geologi. Ya, demikian juga dengan remote sensing, tidak hanya satu metode atau tidak hanya satu sensor, biasanya diintegrasikan. Nah, hasil integrasi itulah nanti akan meningkatkan sukses rasionya. Ya. Nah, di sini memang dari sejarahnya begitu ya bahwa metode remote sensing ini sangat berkontribusi di tahap awal terutama. Ya, di tahap-tahap awal di mana seolah-olah kita itu blind, ya. Sebelum orang datang ke lapangan gitu ya, sebelum metode ground itu dikerjakan, itu kita kan blind, gitu ya. Bahkan mungkin kalau lapangan-lapangan yang tidak punya atau tidak ada referensi sebelumnya, ya, yang belum pernah dieksplorasi sebelumnya, wah kita betul-betul blind, ya, tidak tahu di situ ada apa, ya. Sehingga remote sensing ini sangat krusial, ya, di tahap awal, ya, atau reconnaissance. Dan juga seiring berjalannya waktu, karena resolusinya semakin tinggi, ya, baik resolusi spasial, resolusi radiometri, resolusi temporal, begitu ya, kesininya metode ini tidak hanya di tahap eksplorasi, ya, tidak hanya di tahap reconnaissance, ya, prospeksi dan sebagainya pun sangat dimanfaatkan, ya, karena apalagi ya sekarang kita di masa-masa mungkin mudah-mudahan di masa akhir pandemi ini, ya, kegiatan lapangan itu sangat terkendala, tidak hanya medan yang sulit, ya, kondisi sosial pun sulit. Ya. Nah, sehingga dengan data-data satelit seperti ini sangat membantu sekali. Ya, beberapa hari lalu saya selesaikan pekerjaan terkait dengan resolusi tinggi, ya, citra-citra resolusi tinggi seperti World View, begitu ya. Itu bisa kita merecognize target-target yang ada di permukaan. Ya, yang remote access dan sebagainya itu terlihat, begitu ya, katakan resolusinya tinggi, gitu ya. Apalagi dengan yang spektralnya juga resolusinya tinggi, ya.
Misalnya world view itu spektral resolusinya itu dia memiliki 16 band ya. Kalau kita Landsat ini hanya 6 band ya yang SWIR-nya. Kalau world view itu visible sampai SWIR-nya itu sampai 16 band. Ya, cukup lengkap dan sudah mendekati ke hyperspektral. Analisis yang kita lakukan pun analisis hyperspektral. Resolusinya pun tinggi ya. Berapa kemarin 50 cm 50 cm-an sehingga ya terlihat seolah-olah kita ada di atas ya, di atas tidak terlalu jauh dari permukaan ya. Ini akan kita coba diskusikan bagaimana kontribusi dari metode remote sensing ini untuk eksplorasi minyak dan gas. Kemudian ini saya mulai dari eksplorasi yang cukup tua ini ya, eksplorasi di migas di Barbados ya. Ini cukup lama begitu ya. Barbados ini ada di lempeng tektonik di Karibian. Ini ada di Amerika Selatan di bagian utara ya, ini onshore ini ya. Di sini waktu itu ya tahun 1996 ConocoPhillips ya yang melakukan eksplorasi secara di offshore ya, maaf ya, di offshore. Nah, kemudian ini ada integrasi dataset di sini. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa remote sensing tidak bisa standalone, ya. Ini perlu diintegrasikan dengan data-data lain. Ini salah satunya data-data yang digunakan waktu itu, ya, pada tahap eksplorasi awal di bagian kanan, ya. Jadi yang pertama ini memperlihatkan adanya SIP, ya, ada conduit dari SIP, ya, dari seismik ini. Ya, ini saya kira Anda bisa paham ini mana yang maksud SIP-nya ini. Ya. Yang merah kah atau yang hijau kah? Ini saya kira Anda yang paling paham. Ya, ini dari data seismik, preliminary barangkali ya, di situ ada indikasi SIP, begitu ya, oil SIP, konduitnya yang terlihat oleh seismik. Nah, kemudian di waktu yang sama, ConocoPhillips merunning Citra SAR, ya, analisis sintetik aperture radar. Jadi tahun 1996 itu tidak banyak data SAR yang bisa digunakan, ya. Itu waktu itu kalau tidak salah JERS-1 sudah ada, ya. JERS-1 atau ERS-1 sebenarnya resolusinya pun belum terlalu tinggi ya. Karena waktu itu data-data radar itu belum dimaksimalkan. Belum banyak lah begitu ya sensor-sensor radar. Tapi ternyata sudah dipakai waktu itu ya oleh ConocoPhillips. Bisa Anda lihat di sini yang B ini oil slick yang ada di permukaan lautnya. Ya, ini oil slick-nya dari data SAR. Ya, yang B ini nih. Ya, yang B. Kemudian yang C ini data SAR juga, synthetic aperture radar, tapi data masih mentahnya, masih raw. Ya, seperti kalian kemarin mengolah data dari data digital number kan ya, dari level 1 itu, begitu, itu data raw itu. Ya, belum diproses dan sebagainya. Di sini data raw-nya ini sebenarnya sudah memperlihatkan sebenarnya ya, sudah memperlihatkan sesuatu yang berbeda kontras rona dan tonanya. Ya. Kemudian diolah sedemikian rupa sehingga signalnya itu bisa muncul, ya, signal terhadap noise-nya bisa muncul sehingga bisa dilokalisir ya si oil slick-nya ini. Nah, ini yang D ini, ya. Ini D ya posisi oil slick-nya. Hanya ini memang sepertinya belum direktifikasi ya, belum di geocode ya positioning-nya, geometriknya sehingga tidak sesuai dengan yang B ya, positioningnya ini seolah-olah hampir kalau B ini sudah direktifikasi data seperti ini ya. Kita nanti akan membahas lebih jauh terkait dengan data radar karena ini cukup efektif terutama untuk eksplorasi yang sifatnya offshore seperti ini ya. Dia sangat sensitif membedakan jenis fluida ya, yang meskipun sama-sama di air begitu ya, air laut begitu ya, dan dengan air laut yang terkontaminasi itu berbeda. Nah, ini kesulitan nanti kalau menggunakan data optis, ya optis seperti Landsat pada saat mengobservasi permukaan laut sama saja, begitu ya. Yang ada terkontaminasi sesuatu di air lautnya ataupun dengan air lautnya kadang tidak berbeda, sama saja ya warnanya biru saja semua. Ya, tapi dengan menggunakan data radar atau SAR ini kita bisa mensegmentasinya begitu mana yang signal, begitu mana yang background, ya terutama di permukaan laut. Kemudian yang E, nah ini E ini sonar, ya.
Jadi sonar itu sound navigation and ranging ya. Ini mirip kerjanya dengan radar ya. Tapi kalau sonar dia menggunakan gelombang suara ya. Jadi sonar, radar itu sama-sama sensor aktif di mana mentransmit gelombang elektromagnetik ya. Kalau radar dia pada panjang gelombang microwave, kalau sonar pada panjang gelombang suara. Nah, gitu ya, dia menggunakan gelombang suara untuk memetakan batimetri di sini. Ya, terlihat sekali batimetrinya di sini ya, di mana oil slick-nya itu ditandai dengan yang merah-merah ini. Ya. Chef, Kemudian Chef, yes, Mas, silakan. untuk bayangan aja, untuk dimensinya pasti karena tidak ada skala horizontal, kira-kira dimensinya berapa ya Pak? Ini apakah dalam 300-an meter atau 10 meter? Pertanyaan bagus, Mas. Ini saya lupa mencantumkan citasinya ya. Ini kebetulan di sananya seperti ini, Mas. Saya kehilangan jejak juga sebenarnya. Ini tolong jangan dicontoh ya, penempatan foto seperti ini. Jangan dicontoh. Jadi saya kehilangan jejak dimensi. Ya, dia tidak menempatkan scale bar di sini. Harusnya ada scale bar. Ya, wajib untuk peta-peta seperti ini. Karena ini dari bukunya PROS ya, nanti saya lupa mencantumkan citasinya. Ini bukunya PROS. Saya tidak mendapatkan scale bar-nya. Perkiraan saya ini kilometeran. Ya, ini kilometeran karena citra radar zaman tahun 1996 itu resolusinya masih rendah-rendah. Ya, resolusinya itu setidaknya itu 60 meter ya, 90 meter begitu ya. Sehingga dengan 90 meter kita bisa mendeteksi target, artinya area ini cukup luas ya, cukup ya lebar lah begitu ya. Jadi kemungkinan ini kilometeran skalanya. Nah, begitu Mas Ferdi ya tadi siapa? Ya. Baik, bisa dipahami? Kita lanjut ya. Kemudian yang kedua, ini case yang kedua, ini jebakan di Trap Springs ya. Trap Springs ini di Nevada. Ya. Jadi ini lebih tua lagi ya, ini lebih tua lagi eksplorasinya. Ini dilakukan oleh Northwest Exploration Company ya, satu perusahaan di Amerika sana yang mulai eksplorasi tahun 1954. Ini ya, ini di indeksnya, ini Nevada-nya. Di sini ada ground-nya gitu. Ini sepertinya di ground. Ya, di onshore ya. Ini ada Trap Springs Field Discovery-nya di sini yang tanda hijau. Yang sudah ongoing-nya ada Eagle Spring Field ini. Di sini pun sama ya, mereka mengintegrasikan data dan hal yang didapat di situ dari eksplorasi yang cukup tua itu, mereka mendapatkan satu clue ya mengenai bahwa kontrol jebakan di daerah itu ada dikontrol oleh adanya ketidakselarasan ya, dan adanya juga sesar. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi di sini ada primary Paleozoic rocks ya yang diarsir ini. Ini ada ketidakselarasan di sini dan juga ada fault di sini kontrolnya. Nah, jebakan-jebakannya ada di sekitar sini. Nah, begitu ya. Sehingga di sini waktu itu karena satelit juga belum terlalu banyak ya, tahun 1954 mereka menerbangkan kamera ke pesawat ya. Sehingga di situ mulai berkembang ada istilah fotogeologi ya. Fotogeologi bagaimana menganalisis tiren berdasarkan foto yang diambil di udara. Ya, 54 belum begitu ini ya satelitnya, belum begitu banyak ya. Kadang mereka pun menggunakan layang-layang begitu ya, menggunakan pesawat helikopter ataupun pesawat yang biasa ya, pesawat jet dan seterusnya. Itu mereka melakukan itu ya. Dan di situ mereka dapat clue begitu ya, bahwa kontrol-kontrol ketidakselarasan, sesar begitu ya, jebakan-jebakan minyak itu dari data foto udaranya itu ada diindikasikan oleh kelurusan namanya. Ya. Kelurusan yang muncul di foto. Ya. Dan prinsip ini yang kita pakai saat ini. Ya. Jadi kelurusan itu satu parameter yang cukup krusial untuk mendefinisikan keberadaan struktur. Ya. Dan yang kedua, hal yang menarik lainnya dari hasil analisis fotogeologi waktu itu, mereka menemukan adanya anomali vegetasi
seiring ataupun sesuai dengan keberadaan kelurusan tersebut. Ya, ini yang holonik, ini yang akan kita bahas ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita fokus pada dua parameter ini, keberadaan kelurusan ya dan keberadaan anomali vegetasi. Ya, jadi di situ mereka menemukan bahwa kontrol-kontrol cebakan seperti ini, ya adanya ketidakselarasan, adanya sesar, begitu ya, itu manifestasi di permukaannya adanya kelurusan. Nah ini ya, ini skematik sederhana, kinematik apa kinematik ya, geometri yang disimplified dari kondisi yang di atasnya ini. Ya, ini skematik yang cukup mungkin sulit dipahami waktu itu ya sama mereka. Mereka membuat satu skematik untuk bisa menjelaskan konsep-konsep kelurusan ya dan juga konsep anomali vegetasi, mengapa anomali vegetasi dan juga kelurusan menjadi pengontrol ya dari cebakan-cebakan migas tersebut. Ya, jadi ini mereka ilustrasikan ada bukit-bukit di sini ya, yang sama di atas juga ada bukit-bukit. Kemudian ada structure yang cukup kompleks di bawah permukaan. Di mana structure-structure ini keberadaan dari reservoir-reservoir minyak. Ya, ini reservoirnya terletak di sini ya, di antara dua greban-degraban ini begitu ya, ini terakumulasi di sini. Nah, di permukaannya cebakan-cebakan seperti ini itu dikontrol oleh structure kan ya, dan structure itu di permukaannya berupa lineament. Ya, berupa kelurusan. Nah, ini lineament seperti ini ya. Kelurusan baik yang kelurusan yang searah bridge-nya ini begitu ya, ataupun kelurusan yang perpendikular seperti ini. Ya. Nah, ini di sini kan ya ada kelurusan di sini ya, di sini juga. Nah, ini sebenarnya di citranya ini ya, dan juga ini mountain fault ya. Mountain front fault-nya di sini, dan ini main basin bonding fault-nya ya. Nah, di surface akan tampak seperti ini. Ya, akan kelurusan lurus gitu ya. Demikian juga dengan yang ke arah sini ya, ini kan ridge dari bukit-bukitnya kan arahnya ke sini juga. Itu pun nanti objek kita ya, untuk kita definisikan bahwa itu ada kelurusan di situ. Nah, temuan mereka lainnya dari hasil foto udara tersebut bahwa tumbuhan yang tumbuh sepanjang kelurusan ini begitu ya, itu ternyata memiliki karakter yang berbeda dengan tumbuhan-tumbuhan di luar zona kelurusan ini. Ya, itu finding mereka waktu itu. Hanya sayang ini sepertinya konfidensial ya, citranya tidak ditunjukkan di sini. Jadi di sini mereka menemukan bahwa ada menerusan di situ, ada kesesuaian antara pola tumbuh vegetasi terhadap kelurusan yang ada di citranya. Ya, nah disitulah kemudian dikembangkan ya, keluar istilah namanya geobotanik ya, geobotanical remote sensing ya, remote sensing yang berbasiskan tumbuhan ya. Jadi secara prinsip ya di geobotanical remote sensing tersebut bahwa pola tumbuh dari tumbuhan itu dikontrol oleh media tanah di mana dia tumbuh kan ya, nah, begitu. Nah, pada saat media tanah itu terkontaminasi oleh substan yang ada di bawah permukaan, dia tumbuhnya itu berbeda. Nah, itu ya dasarnya seperti itu. Jadi tumbuhnya itu berbeda. Perbedaannya apa? Perbedaannya bisa berupa warna klorofil ya, warna daun yang tidak sehijau daun biasanya, ataupun tinggi tumbuhan yang tidak tinggi dengan tinggi biasanya ya, yang biasanya mungkin misalnya ya pohon pinus ya bisa sampai 5 meter, bisa sampai 10 meter, 15 meter gitu ya. Nah, ini tumbuhnya tuh pendek ya, 5 meteran ya, 2 meteran begitu ya, meskipun umurnya sama. Ya. Ataupun pohon-pohon yang rantingnya tidak banyak ya, yang seharusnya pohon itu rindang gitu ya, banyak rantingnya, ternyata di lokasi-lokasi ini ranting-rantingnya sedikit ya, sehingga seperti kerdil begitu ya, pohonnya itu seperti kerdil ya, dan sepanjang jalur itu begitu ya. Nah, sehingga dia pun bisa menunjukkan adanya anomali ya, anomali vegetasi terhadap kontaminasi yang ada di tanah. Ya, itu yang akan kita coba selidiki ya lebih detail lagi. Kasus yang kedua, ini ada cebakan sesar ya di Paradox Basins ini ya, di Utah. Nah, di sini hal menariknya bahwa reservoirnya ada di sepanjang sesar. Nah, sehingga di sini remote sensing itu digunakan begitu ya untuk mengoptimalkan pemetaan struktur geologi. Ya.
di mana tetap saja mereka mengintegrasikan dengan data lain ya. Pertama ya remote sensing-nya menggunakan data Landsat ya seperti yang Anda pakai sekarang, tapi waktu itu bukan Landsat yang sekarang ya, sekarang canggih itu ya, Landsat 8 sudah banyak spektralnya. Waktu itu masih sederhana sekali. Ini kalau tidak salah tahun 2000-an ya, tahun 2000-an. Landsat-nya Landsat 7 ya kalau tidak salah, Landsat 7. Nah, kemudian mereka juga menggunakan data gravity ya dan juga magnetik. Ya, dan juga menghubungkan dengan isofak ya, isofak dari reservoir. Ya, ini ilustrasinya ya. Ini adalah peta isopak ya dari keberadaan reservoir di lokasi di paradoks ini terhadap kelurusan struktur yang diperoleh dari data citra Landsat. Ya, di mana di sini sudah mulai adanya pola-pola ya yang serupa, di mana bisa Anda lihatnya di apa namanya si isopaknya ini menunjukkan adanya lekukan-lekukan kontur ya, ketebalan yang berbeda. Ternyata ada kontrol kelurusan di permukaannya. Ya, seperti ini ya, di sini juga begitu ya, ada di sini juga begitu ya. Di sini juga di sini ya. Jadi ternyata kelurusan-kelurusan yang ada di surface ini mengontrol pola isopak ya, atau geometri isopak di bawahnya. Ya, demikian juga yang ini begitu ya. Ada penebalan dan penipisan, ini dikontrol oleh lineman yang arahnya ke arah north east southwest ini begitu, ini yang ke arah utara begitu ya, dan seterusnya. Ya. Bahkan si reservoir ini dibatasi begitu ya oleh lineman yang terisolir seperti ini. Ya, dia tidak kemana-mana lagi. Nah, begitu ya. Nah, sehingga ini akan membantu sekali begitu ya pada saat kita dapat di blind area ya, kita definisikan dulu ya kelurusan struktur geologinya itu seperti apa di lokasi tersebut. Nah, kemudian ini keberadaan elemen terhadap mungkin di reservoir yang lain begitu ya, terhadap keberadaan cebakannya. Ya, jadi yang gelap ini ada cebakannya, yang garis ini lineman-nya. Di sini bisa kita lihat ya cebakan-cebakan ini yang hitam-hitam ini dibatasi ya oleh kompartemen-kompartemen dari kelurusan. Ya, di sini juga ini terutama ya yang besarnya ini begitu, ini ada kelurusan yang membatasi dia ya. Kemudian ini yang kecil-kecil juga. Ya. Nah, jadi di sini untuk remote sensing, identifikasi kelurusan adalah sesuatu yang krusial ya, yang perlu di follow up. Nah, gitu ya. Itu di paradoks basin ya. Kemudian ada lagi ini contoh yang cukup tua di Ventura Old Basin California. Ini basin yang cukup tua ya, mereka sudah mulai mengembangkan tahun 1861. Nah, 1861 belum ada ya remote sensing ya, saya kira waktu itu baru kameranya saja baru development ya, kamera-kamera yang menggunakan apa box ya, box hitam itu ya, yang bunyinya itu yang langsung jepret, langsung cahayanya banyak itu ya, yang kalau di film-film lama itu ya. Yang mungkin belum sampai ya ke remote sensing waktu itu. Hanya waktu itu di tahun 2000 perlu ada pengembangan ya. Jadi si Old Basin ini mungkin volumenya produksinya sudah mulai menurun ya, sehingga diperlukan pengembangan ya. Pengembangannya kemana? Begitu ya, harus yes. Ada pertanyaan silakan. Dia agak putus kayaknya, Pak. Oh, terputus. Nah, hilang, Pak. Oke, sekarang bagaimana? Sebentar aja. Oke, Pak. Ya. Jadi si Old Basin ini perlu pengembangan ya karena produksinya sudah decline. Kemudian tahun 2000 ini sudah dibutuhkan penambahan produksi begitu ya. Hanya di situ terkendala terkait dengan medan ya. Medan yang sulit dan aspek sosial ternyata di sana. Ya, kalau baca referensinya ini ada aspek sosial di mana ground survey itu sulit dikerjakan gitu ya. Nah, mungkin seperti di kita ya, kadang kita sulit ya di lokasi-lokasi tertentu kita sulit melakukan ground survey ya, belum apa-apa sudah ditangkepin gitu ya sama penduduk lokal. Di sana pun sama ya, terkendala oleh medan dan terkendala oleh kondisi sosial masyarakat. Sehingga ground based survey ini tidak mungkin dikerjakan ya
Kemudian mereka punya basis data dari gravity, ya, basis arsitekturnya bisa terlihat, ya, geomagnetiknya juga mereka gunakan, ya, untuk mendefinisikan sesar-sesar yang sifatnya regional. Hanya untuk detail dari prospek, begitu ya, karena yang dibutuhkan adalah detail dari pengembangan itu, begitu mereka sulit, ya, sehingga mereka menggunakan hyperspektral, ya. Hyperspektral yang dibawa oleh pesawat, begitu ya, pesawat ya, ada saya pesawatnya hyperspektral, lokasinya di onshore, ya. Ini mereka bisa mendapatkan adanya hydrocarbon ships, begitu ya, juga bisa memisahkan soil mix oil, begitu ya, dan juga bisa memisahkan altered soil. Jadi mereka membuat segmentasi dari data hyperspektral tersebut, ya, mana yang oil ships, ya, mana yang soil bercampur dengan oil, dan juga mana yang tanah yang teralterasi dengan oilnya tadi, begitu ya. Dan hal yang menarik waktu itu, ya, mereka menemukan adanya vegetation anomaly. Nah, di sini juga dipakai lagi, begitu ya, anomali vegetasi ini yang disebut dengan geobotani tadi, ya, geobotanical remote sensing, ya. Mereka memperlihatkan menemukan adanya keunikan, ya, adanya anomali-anomali vegetasi di sekitar ataupun di lokasi-lokasi keberadaan dari oil ships-nya ini. Ya. Ini saya tunjukkan gambar dari geomagnetiknya, ya. Ini sudah reduced to pole, di mana yang merah ini kemagnetannya tinggi, ya, yang biru dan ungu ini kemagnetannya rendah. Nah, ini hasilnya, ya, ini hasil dari hyperspektral yang mereka buat, ya. Mereka membuat namanya peta vegetation stress, ya. Nah, kita pun akan membuat seperti ini, ya. Kita akan membuat identifikasi ground contamination, begitu ya, dari data Landsat kita, ya. Kita akan membuat indeks vegetation stress, stres vegetasi, di mana semakin merah, skala ini sebenarnya, ya, semakin merah itu vegetasinya semakin tercekam, ya. Kalau bahasa Indonesia itu stres itu cekam, ya, mencekam kan, ya. Jadi kalau stres itu cekaman, ya. Yang merah ini cekaman vegetasi, ya, yang di tengah ini. Kemudian yang hijau-hijau ini yang tidak tercekam atau yang normal. Nah, kemudian keberadaan oil ships-nya itu ditandai dengan yang merah-merah poligon sebenarnya. Ada poligon-poligon merah yang saya tandai dengan panah. Ya. Jadi yang merah, yang piksel-piksel merah ini adalah vegetation stress, yang oil ships-nya itu ada di boundary merah ataupun poligon-poligon merah kecil-kecil ini. Saya coba buka, tutup lagi, ya. Mana nih? Nah, ini, ya, ini merah-merah ini oil ships-nya, ya. Yang merah-merah ini, yang merah pikselnya ini, ya, yang orange ini adalah anomali vegetation stress-nya. Ya. Area tanpa data yang abu-abu ini ada area urban area, ya, yang sudah dimasking sehingga urban areanya tidak terpetakan di sini, ya. Jadi kita bisa melihat di sini adanya ships ini ternyata terkorelasi dengan keberadaan vegetation, ya, yang stres, ya. Stresnya variasi seperti tadi, ada kadang-kadang klorofilnya, begitu ya, kadang-kadang pola tumbuhnya, tinggi pohonnya, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian ini mereka mengidentifikasi, ya, stres yang diakibatkan oleh keberadaan seepage dari oil and gas ini seperti apa, ya. Mereka mengukur spektral reflectance untuk vegetation stress dan juga vegetation normal di lokasi yang sama ini, ya. Sehingga di sini ada panjang gelombang dan reflectance, ya. Kita sudah bisa membuat kurva seperti ini kan, ya. Kemarin sudah belajar, ya, menggunakan spectral library juga. Ini pun sama sebenarnya, ini spectral library juga, tapi ini library yang mereka buat, ya. Tidak ada library yang kita, ya, untuk tipe tumbuhan yang ada di lokasi di Ventura Basin ini. Yang hijau ini adalah spektra untuk tumbuhan yang sehat, ya. Sedangkan yang merah ini adalah pola tumbuhan yang stres, ya. Anda bisa lihat, ya, di 400 sampai 500 ini, 400 sampai 700 ini hampir sama sebenarnya. Antara yang sehat dan stres hampir sama. Ya, 400 sampai 700 ini adalah band visible. Kalau dari Landsat itu band 2, 3, dan 4. Ya.
Jadi band 2, band blue itu sekitar 400-500, band green itu 500-600 ya. Band red itu 600 sampai 700. Hampir sama ini spektranya ya, kenampakan citra itu hampir sama sebenarnya kalau menggunakan band yang visual. Tapi kalau kita menggunakan yang near ya, yang near infrared di sini itu band 5 ya kalau di Landsat 8 itu. Ya. Dari band 5 ini bisa terlihat perbedaan spektranya. Kalau yang stres ini rendah, ya. Kalau yang health dia tinggi. Nah, artinya kalau kita menggunakan band 5, maka tumbuhan sehat itu akan tampak terang, begitu ya, si pikselnya itu ya. Tumbuhan yang stres akan gelap. Ya, di band 5. Nah, begitu ya. Ya, jadi kalau hanya menggunakan band 5 kita bisa tahu bahwa yang health itu nanti tinggi ya, lebih terang gitu ya, stres itu lebih rendah. Nah, kalau Anda punya data ya bisa kan kemarin dioperasikan ya, bisa dengan band rasio ini ya, band rasio ataupun dengan gradien ya, gradien dengan band yang merah biasanya begitu ya. Misal kita pakai gradiennya di sini ya. Di mana yang health ini gradiennya itu akan tinggi, yang stres itu gradiennya akan rendah. Nah, ini kan landai ya. Nah, begitu. Itu kita akan coba nanti ya, kita coba saya kira pertemuan berikutnya kita akan menganalisis terkait dengan stres vegetasi ya, insya Allah. Baik, sampai sini silakan kalau ada yang ditanyakan ya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan fokus dulu terkait dengan kelurusan ya. Pertemuan berikutnya kita akan fokus di vegetation stress ya. Oke, silakan kalau ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, boleh disampaikan. Yang tadi Pak Sep tentang berarti aman ya, maksudnya ininya Pak, pengaruh kayak yang di 4 musim itu kan kadang-kadang warna tumbuhannya kan berbeda-beda tuh tiap musim. Ya. Berarti itu tidak jadi pengaruh karena menggunakan lama yang panjang tadi ya Pak? Ya, karena mana tadi? Nah, ini ya. Warna-warna tumbuhan yang tadi itu, Mas, yang kadang berubah menjadi kuning, kadang menjadi hijau, itu kan terlihat oleh mata kita ya. Mata kita itu pada kisaran 400 sampai 700 ini. Ya. Jadi ada yang warna kuning, merah, hijau hanya terlihat di sini aja. Ya. Tidak terjadi di band near infrared, ya, di NIR ini. Ya. Bagi NIR tidak terlihat itu perubahan warna hijau, merah dan kuning itu. NIR itu melihat lain di sini. Ya. Sehingga meskipun di negara 4 musim, bagi NIR ya, bagi band NIR itu tidak berubah. Yang berubah adalah yang dia baca adalah pigmennya sebenarnya. Ya, pigmen klorofil dan sebagainya ya, bukan terkait dengan warna-warna yang terlihat di band visible ini. Nah, begitu. Ya. Jadi tidak masalah. Maaf, saya